pusat tutup. Asal tutup lutut, tutup pusat, selesai. Maksudnya dari pusat ke lutut, bukan lutut sama pusat ditutup. Asal sudah tertutup, saya laki-laki. Asal sudah tertutup pusat, tertutup lutut, maka perbuatan ini baik. Tapi ini bukan masalah baik tak baik, ini bukan masalah halal haram, ini masalah kepantasan. Pantas atau tak pantas sikap saya ini. Datang kemari ke negeri para ulama, ke negeri para wali Allah, ke negeri yang mengislamkan semenanjung Melayu, ke negeri Serambi Mekah. Tiba-tiba datang pakai celana jeans sempit, pakai kaos oblong, pakai helm, sobek-sobek lagi celana. Orang heran, ini soman SMA atau Valentino Rossi? Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bukan masalah halal haram, ini masalah pantas dan tak pantas. Ada adab. Tadi saya tidak pakai sorban, karena sorban tinggal di koper, tapi kemudian dibawakan sorban. Kenapa? Untuk menghormati negeri para alim ulama. Bahkan Abi Zahrul, bahkan para abi, para kiai, Tengku Mulkini, para ulama kita, mereka tetap pakai jubah, mereka tetap pakai kain sarung. Ini Abdul Somad ini sebetulnya tidak beradab ini. Tiba-tiba datang kemari pakai celana. Masih syukur ada tak pakai celana. Kenapa Ustaz tak pakai sarung? Kenapa Ustaz tidak pakai jubah? Saya tidak pakai sarung, tidak pakai jubah karena tidak sempat ganti pakaian. Harap dimaklumi, ini semua saya jelaskan supaya jangan sampai ada fitnah, jangan sampai ada tuduhan macam-macam, jangan sampai ada bully membuli. Wala tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kita dalam berkawan bersahabat hablum minan nas seperti lalang kering. Di dalam lalang kering ini ada percikan-percikan api. Api ini harus cepat disiram, karena kalau tidak dia akan menjadi api dalam sekam, dia akan berasap, dia akan membara. Tapi kalau kita sudah berkelahi, menang jadi arang, kalah jadi abu. Menang pun dia tak lagi dipakai, hilang api, hilang arang, hilang abu, hilang binasa. Arang berubah menjadi abu, abu dihembus angin, hilang tak berkesan sama sekali. Pokok kayu yang hijau rindang masih bisa tempat bernaung di kala panas, tempat bersandar di kala letih lelah. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi arang, arang dihembus angin menjadi debu, debu hilang dihembus, hilang tak bermakna. Tak paham kami apa yang Ustaz sampaikan. Memang kalau tengah malam kurang cairan susah juga nanti. Maka minumlah air kelapa muda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan pembicaraan Ustaz Somad malam ini apa? Pertama, pakailah kekuasaan untuk menolong agama Allah. Di mana orang berkuasa bisa menolong agama Allah? Aceh. Sejak mulai kapan? Sejak zaman Raja Malikul Saleh, sejak zaman Sultan Iskandar Muda, berubah dari kerajaan Aceh, Samudra Pasai yang dibanggakan, menjadi Republik Indonesia. Apakah hilang itu dari Aceh? Tidak. Walaupun menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, dia tetap punya kekhasan tersendiri. Apa dia? Otsus, otonomi khusus. Apa otonomi khususnya? Dia boleh menjalankan syariat Islam, lagi-lagi dengan kekuasaan. Daerah lain mau menjalankan syariat Islam susah, tapi ini diberikan kehormatan, kemuliaan. Kalian orang Aceh mau menjalankan syariat Islam, silakan. Otonomi khusus, bank langsung berubah menjadi bank syariah. Kami masih pakai bank konvensional. Kalian sudah selamat. Siapa yang mau selamat di dunia, selamat di akhirat, jadi orang Aceh. Paling tidak istrinya orang Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat. Selamat kenapa? Selamat dari riba. Orang bolak-balik kena riba, makan riba, beli rumah riba, beli motor riba, beli mobil riba, sampai-sampai mau nikah pun riba. Kenapa? Mau pesta pakai uang riba, anaknya riba, cucunya riba. Siapa nama cucunya? Siti Ribawi. Riba. Tapi Bank Aceh bisa melompat dari bank konvensional menjadi bank syariah. Masya Allah. Dengan apa?
segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Masjid. Ini Ustaz, masjid-masjid ini ramai. Kenapa bisa ramai? Kenapa bisa ramai masjid? Ceramah tidak selesai. Ajakan jamaah sekalian, solatlah ke masjid. Jamaah, solatlah ke masjid. Orang tidak dengar. Tapi ketika ada kekuasaan, kenapa orang ke masjid? Satu sisi karena keimanan, satu sisi karena kesadaran, tapi juga karena ada hukum. Kalau tidak, nanti akan dikontrol oleh siapa? Wilayah hisbah, wilayah kekuasaan hisbah. Orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kuasa dari atas, lalu kemudian diangkatlah dia untuk mengawas, mengontrol. Kalau tidak, orang akan mengejek-ejek. Lihatlah bulan puasa Ramadan kemarin, begitu banyaknya rumah makan yang terbuka dengan dua arus. Dari bawah dia disadarkan dengan pengajian, disadarkan dengan daya, disadarkan dengan kurang pesantren. Dari atas dia disadarkan dengan kekuasaan. Tapi kita mesti kompak, betul? Antara ulil amri dengan rakyat kompak, antara sesama ulil amri kompak, antara bupati, wali kota, gubernur, DPR, DPD yang di pusat, yang di bawah, sama-sama kompak. Karena ini semuanya jalan saja. Jalannya beda-beda. Kamu beri kemana naik apa? Sepeda motor. Kamu naik apa? Sepeda motor. Kamu naik apa? Motor nggak bisa. Kamu naik apa? Ini helikopter. Kamu naik apa? Naik pesawat. Sama-sama begini. Itu cuma wasilah jalan saja, tapi tujuannya sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan berkelahi di jalan. Kalaulah bapak ibu tadi berkelahi di jalan, tidak akan terkumpul orang selama ini. Kamu mau kemana? Saya mau ada pengajian tabligh akbar yang akan lulus somat dari Riau sana. Oh, mau naik apa? Mau naik sepeda motor? Nggak akan sampai. Mau naik sepeda motor nggak mungkin sampai. Kami yang sampai naik mobil nggak akan sampai karena macet total. Kalau gitu naik sepeda aja. Apa naik motor nggak sampai? Pergi naik sepeda. Akhirnya kelahi dua-duanya, tiga-tiganya nggak sampai. Tapi ketika mereka tidak berkelahi, yang naik sepeda silakan, yang naik motor silakan, yang naik mobil silakan, yang jalan kaki silakan. Akhirnya yang tiga sampai, yang jalan kaki sampai jam 1 ini belum juga sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan? Tolong agama Allah dengan kekuasaan. Kalau engkau punya bakat, adik-adik yang sekarang menjadi ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang sekarang menjadi ketua kelas Kosma, yang sekarang menjadi ketua organisasi sosial kemasyarakatan, calonkan dirimu untuk menjadi gubernur, wali kota, bupati. Bebas, kita tinggal di negara demokrasi. Kita tidak lagi tinggal di negara kesultanan Islam. Ayahnya meninggal naik anaknya, anaknya meninggal naik cucunya, cucunya meninggal naik cucunya. Tapi kita sudah tinggal di negeri yang dipilih oleh orang banyak. One man, one vote, satu orang satu suara. One man, one choice, satu orang satu pilihan. Ini kalau sudah melihat orang ramai begini, beda pandangan antara pedagang dengan politikus. Pedagang kalau sudah melihat gini, wah ini bisa laku banyak nih. Tapi kalau politikus melihat gini, wah ini bisa 2 kursi. Sebelah kanan 1 kursi, sebelah kiri 1 kursi, ke depan tak cukup 1 kursi, paku-pakunya ya. Artinya apa? Di zaman keterbukaan sekarang, siapapun bisa mencalonkan dirinya, tapi orang bisa menipu dengan berbagai macam cara. Tapi orang tidak juga bisa tertipu. Kenapa? Karena orang akan cerdas. HP-nya aja cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. Smart aja cerdas. Kalau Ustaz cerdas, smartphone. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita sekarang mesti cerdas, memilih pemimpin mesti cerdas, orang yang akan memilih pemimpin mesti cerdas, karena kecerdasan inilah yang akan membawa siapa yang cerdas. Bahasa Arab itu cerdas, bahasa Arab itu cerdas, cerdas dalam bahasa Arab al-kayyis. Makanya kadang kita nanya di tamu ke rumah orang, itu anak siapa? Itu anak saya Pak Ustaz, namanya siapa? Kaisar. Masya Allah, mantap. Siapa namanya? Kaisar. Artinya apa? Gak tahu Pak Ustaz, dikasih orang. Cerdas. Siapa itu orang cerdas? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu
dan dia berpikir tentang apa yang akan aku bawa setelah aku mati nanti. Maka segala profesi kita saat ini itu semua sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal setelah mati. Pak Bupati amalnya apa? Ustaz Somad, Bupati kami itu orang soleh. Apa kesolehannya? Rajin baca Yasin malam Jumat. Baca Yasin malam Jumat itu bukan amal bupati, itu amal nenek-nenek. Bupati kami orangnya soleh, Pak Ustaz. Apa amalnya? Rajin sholat duha. Sholat duha bukan amal bupati, itu amal anak pesantren. Kalau engkau jadi penguasa, amalmu adalah mengeluarkan perda dan perbuk. Betul? Peraturan daerah. Peraturan daerah. Siapa yang masuk kemari mesti berbusana muslimah. Itu baru bisa mengeluarkan engkau dari neraka jahanam, menolong agama Allah dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Ini beramal. Rajin bupati kami itu puasa sunat, puasa Senin Kamis. Siapa pun bisa puasa sunat. Ustaz puasa sunat, saya musafir. Itu terus alasannya. Yang betul musafir. Tapi dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Baca Yasin itu amal soleh. Sholat duha amal soleh. Zikir amal soleh. Tapi itu bisa dilakukan semua orang. Siapapun bisa melakukannya. Siapapun bisa baca Yasin. Siapapun bisa sholat duha. Siapapun bisa puasa Senin Kamis. Tapi ada amal-amal yang tak bisa dilakukan semua orang. Apa dia? Menolong agama Allah dengan kekuasaan. Saya terlambat datang ke masjid. Kenapa terlambat? Macet. Oh, ternyata Ustaz Somad ini memang sering datang terlambat ya. Ya, jangan sakit hati. Bukan malamnya. Lambat khutbah Jumat. Akhirnya khutbah khotib pengganti. Saya terlambat duduk di belakang. Banyak anak-anak tidak kenal sama saya. Saya duduk di belakang. Khotib senang khutbah. Mereka ketawa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Anak-anak tak takut sama saya. Begitu Pak polisi masuk, Allah berpucat. Polisi datang. Ternyata polisi lambat juga. Karena mereka ngurus lalu lintas. Ya, habis itu mereka ke masjid datang. Diam semua dengan seragam. Pakai topi, pakai seragam, pakai pistol. Pistol itu sih. Tidak ada yang tak lama sesudah itu datang Pak Tentara. Hampir meninggal mereka. Ternyata polisi dan tentara tidak perlu ceramah, tidak perlu khutbah, tidak perlu kultum. Cukup dengan seragamnya saja orang sudah pucat. Ketakutan orang. Bangga. Apa kata ibu-ibuku yang anak-anak tengok polisi ke masjid, tentara ke masjid. Bapakmu baru jadi satpam kata ke masjid. Mohon maaf Pak satpam nanti. Satpam dulu. Yang sekarang. Ustaz Somad, bapak saya satpam tapi tak pernah meninggalkan masjid. Kenapa? Memang tugas saya di masjid. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ingin saya sampaikan? Apapun profesimu, mau kau bupati, mau kau gubernur, mau kau ustaz, mau kau polisi, mau kau tentara, mau kau orang kaya, mau kau orang miskin, pakailah dia mengantarkanmu ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Itu namanya takbir susulan. Memang jam-jam begini harus banyak takbir. Ini kan jam penting ini. Jam 2 kurang 15. Harus banyak takbir. Fungsi takbir itu apa? Banyak orang nanya takbir itu bangkitkan semangat. Betul. Tapi kalau kita lihat bunyi hadisnya dalam Sahih Bukhari, takbir itu mengusir setan. Setan itu letaknya di mana? Di kelopak mata. Sudah dari tadi setan itu duduk di sini. Makanya banyak yang berat ya. Dulu Ustaz berceramah, katanya setan membawa kipas supaya orang tidur di kipas.
tidur. Apa kata setan? Mina bomo mina. Kata setan. Setan bawa. Itu setan zaman dulu, setan jadul. Jadi kipas. Setan sekarang dibawanya AC Panasonic Sony. Untuk mengusir setan tadi pakai takbir. Itulah maka saudara kita cerita. Makanya kalau ada kawan yang ngantuk sebelah takbir, Allahu Akbar. Kalau nampaknya sebelah dia, Allahu Akbar. Cuman yang sudah bertakbir harus hati-hati. Karena kalau sampai kalian mengantuk, 2 serangan sekaligus. Tiba-tiba dia udah takbir kiri kanan dia berangkat. Serangan Allah Akbar. Itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Abdul Somad malam ini amar ma'ruf, ngajak orang buat baik. Tapi saatnya mungkin kau lupa Abdul Somad, datang orang lain yang akan mengingatkan engkau. Apa namanya? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Alhamdulillah, kerumunan sudah terjadi. Ini namanya kerumunan. Tapi kita tidak ingin sekedar kerumunan saja. Tadi malam kami takbir akbar, Masya Allah, sampai jam 2 malam. Lama betul ceramahnya. Bukan lama, ustaznya lambat. Tadi malam kami pengajian di Aceh Besar, sampai jam 2 malam pengajian. Terus apa efek pengajian setelah itu? Sendal hilang. Rumput-rumput taman masjid banyak mati. Tak ada gunanya kerumunan. Kita ingin kerumunan ini berubah menjadi kekuatan. Betul? Bagaimana kerumunan ini berubah menjadi kekuatan? Dengan berkerumun ini, yang selama ini imannya letoy, lemah, sulung lain loyo, menengok ini bangkit semangat. Ternyata banyak saudara. Ternyata itu makanya hari raya kurban itu semua ramai. Hari raya kurban nanti istri dibawa. Tapi yang dibawa itu istri kita, jangan disilakan. Hari raya kurban, Nabi membawa Aisyah, Sayyidina Ali membawa Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibawa. Kenapa dibawa? Menunjukkan kepada orang yang lemah iman supaya bangkit kekuatannya. Tunjukkan kekuatan. Tunjukkan bahwa kita punya kekuatan. Bukan kita mau menteror orang, tidak. Yang lemah iman menengok ramai. Oh, ternyata kalau bagi-bagi daging ramai juga. Ternyata sholat subuh yang tak ramai. Kalau bagi-bagi daging ramai juga ternyata. Kami tadi malam Pak Ustaz, pengajian sampai jam 2 malam. Saking kan hebatnya pengajian kami, subuh tak ada lagi orang sholat. Jangan, saya tak ingin gara-gara tabligh akbar sampai jam 2, subuh tinggal imam. Siapa nama imamnya? One man show. Tunggal sendiri. Besok datang imam sendirian, usolli fardhu subhi raka'ataini imaman. Jelas-jelas sendiri imaman juga. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gara-gara Ustaz Somad ceramah sampai jam 2 malam tadi. Bukan salah saya akan salahkan pesawat lain. Allahumma hdina fi man hadait. Tak ada juga ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tak ada. Na'udzubillah. Yang sampai itu terjadi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat munkar. Kalau sampai itu tidak kamu lakukan, la yusikanna ayyaballahu 'alaikum iqaman. Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman datang, karena kamu tidak amar ma'ruf, karena kamu tidak nahi munkar, karena kalian asyik berkelahi saja, karena kalian bertengkar, karena sikut-menyikut, tak tegak agama Allah. Kemudian Allah turunkan azab. Ketika Allah sudah turunkan azab, kalian pun ramai-ramai istighosah kubra, pakai baju putih, pakai peci putih, pakai kain putih, semuanya putih, dengan angkat tangan. Fala yustajabu lakum ya Rab, ya Rab, ya Allah. Fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Karena tidak amar ma'ruf nahi munkar. Rawah keramaian kerumunan malam ini menjadi kekuatan. Kekuatan politik, pilih pemimpin yang baik. Kekuatan sosial, jangan kelahi. La tanaza'u
mendengar kalian akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, kalian kehilangan semangat. Kenapa Ustaz Somad semangat malam ini? Orang melihat tadi saya letih Ustaz. Tengoknya lesu. Letih Ustaz, tak letih. Begitu sampai ke jamaah bangkit semangat. Ustaz ini minum apa? Tak ada, minum air putih lagi. Teh ada 2-3 kilo, tak perlu habis, panas. Minum Ustaz, ini kopi nih Pak. Di Aceh, tehnya memang betul kopi. Saya lain-lain tempat ini macam-macam. Pergi saya ke Jawa Barat, air putih, ini air putih. Enggak usah, ini enggak teh yang kualitas termahal. Apa namanya? White tea. Ya Allah. Di sini teh macam kopi. Di Jawa Barat, teh macam air putih. Ustaz tahu tak pohon teh? Iya. Di atasnya ada pucuk yang tinggal 2 kan? Iya. Yang selalu dikejar ular itu. Pucuk. Ya, tinggal 2 dia Ustaz. Iya. Itulah dipotong. Setelah dipotong diolah. Itulah teh yang termahal di dunia. Dan yang minum ini hanya orang-orang Belanda yang minum teh. Itu makanya dulu orang Belanda datang menjajah kita teh. Rupanya orang Belanda 350 tahun datang cuma mau minum teh. Akhirnya saya pun minum lagi. Gimana rasanya Pak Ustaz? Anyep. Saya biasa minum teh Pak. Di kebun teh itu saya cerita. Saya biasa minum teh. Teh yang kalau disiram air lupa-lupa. Oh itu sampahnya Pak Ustaz. Rupanya batang-batang teh itu yang dipotong pakai mesin rumput. Itu yang saya minum selama ini. Apa sampahnya Pak? Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam. Apa maknanya? Bahwa sebetulnya hidup ini bukan mahal murah sampah puncak kenikmatan, tapi bagaimana kita menikmatinya. Betul? Betul. Sampah pun kata ya, kalau kita nikmati enak juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin selama ini pakaianmu mahal. Ada orang pakaian mahal sebentar-bentar. 2 juta nih Pak Ustaz. Memang siapa yang nanya? Kau beli pakaian 2 juta, baju koko 2 juta. Sementara pergi saya ke mall, saya tanya, diskon 100%. Mbak, ini berapa? 100 ribu. Saya beli, saya pakai, sama rasanya. Yang 2 juta dengan 100 ribu sama. Ustaz memang pernah punya baju 2 juta? Pernah. Ustaz beli? Enggak. Kasih orang. Sama. Yang 100 ribu juga gunanya untuk menutup kulit, yang 2 juta yang sama. Kenapa tidak kau beli saja yang 100 ribu, yang 1.900.000 kau antarkan ke panti yatim fakir miskin? Betul? Habis wudhu hujan. Bukan. Kenapa? Hilang jam saya tinggal di kamar mandi. Yang 16 dikali itu Pak Ustaz. Yang nanya saya. Padahal guna jam itu apa? Hanya untuk menunjukkan bahwa kita sudah masuk jam 2 malam. Hanya untuk menunjukkan bahwa kau sudah ceramah 70 menit Abdul Somad. Tadi saya mulai ceramah jam 1 kurang 10. Sekarang sudah jam 2 pas. Artinya 70 menit saya ceramah. Padahal tadi saya menduga ini jamaah sudah lelah sejak asar menunggu. Nampaknya kuliah 7 menit selesai. Rupanya orang Aceh negeri para ulama, biasa mereka mengaji. Apa kata Tuku Umar? Kalau besok aku masih hidup, kalau mati malam ini, mati syahid. Kalau besok masih hidup, minum kopi. Ini negerinya para pejuang. Pejuangnya bukan laki-laki saja. Cut Nyadin, Cut Mutia. Mereka orang-orang yang mengusir Belanda. Bayangkan perempuan. Saya baru tahu dari kecil saya memang hobi mengoleksi rencong. Waktu kuliah, waktu sekolah dulu di Darul Arafat, kawan-kawan yang dari Aceh kalau pulang, tolong kau bawakan aku di rencongnya ini. Makanya dikabulkan Allah doa setelah besar, setelah tua ini. Setiap ceramah dapat rencong.
Wow, saya tahu dari kawan saya orang Aceh bilang, Ustaz Somad, rencong itu senjata perempuan. Kita laki-laki. Perempuan Aceh sudah memegang senjata untuk mengusir Belanda. Pontang-panting, tunggang langgang Belanda silari. Sampai-sampai mereka asingkan, mereka buang, saking bencinya mereka. Mereka buang itu pejuang Aceh perempuan. Makamnya jauh. Akhirnya dicari oleh pejuang-pejuang Aceh. Akhirnya ditemukan makamnya di zaman modern. Cutnya dibuang ke Jawa Barat. Mereka benci. Kenapa? Karena ini perempuan luar biasa. Sampai hari ini perempuan Aceh tetap luar biasa. Mampu mendengar ceramah sampai jam 2 malam. Berani dengan ceramah sampai jam 2 malam. Iya, datang kemari sama siapa? Sama pacar. Nah, itu tidak akan terjadi di Aceh. Kenapa? Karena ada polisi adab. Bukan sekedar polisi SDNK BPKB aja. Bukan sekedar polisi, tapi ada polisi adab yang melihat laki-laki, perempuan berjalan. Mana surat nikah? Kami belum nikah, Pak, tunangan. Mana surat tunangan? Kami belum tunangan, baru ta'aruf. Mana surat ta'aruf? Mana ada ta'aruf sama tunangan pakai surat? Harus ada. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, 2 orang mandi di pantai Aceh. Siapa yang mandi? Bule. Yang laki-laki Palu. Mandi mereka berdua. Datang polisi wilayah Isbah, polisi syariat. Bule dan Palu. Rupanya turis dari Jerman. Dikasih kain sarung. Kasih kain sarung, suruh naik ke atas. Dijelaskan kepada mereka. Dijelaskan, oh Mr. Bule and Palu, this is forbidden. You take a wash and this leg is forbidden. Tak boleh kalian mandi di pantai ini. This is Islamic State. Ini adalah negeri kaum muslimin. You must take your clothes and go to other and like this. Mereka harus menghormati. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat istiadat orang harus diketahui, harus dipahami dengan baik. Welcome, selamat datang ke Aceh. Untuk investasi silakan. Saya dibawa oleh seorang bapak-bapak dari Malaysia. Ustaz Somad, nanti kita akan mengadakan pelayaran. Kita akan berlayar dari Kuala Lumpur, lalu kemudian ke Penang. Habis itu nanti kita akan berlayar ke Sabang dan kita akan masuk ke Aceh. Di mana Aceh kita akan buat tablik akbar nanti bulan sekian. Oh, tapi Ustaz, ini di Aceh kita mesti hati-hati. Kita tidak boleh pakai pakaian tidak begini. Dia sangka saya belum pernah ke Aceh. Ini kapal-kapal pesiar yang besar dari manapun di dunia ini kita harus taati syariat Islam. Karena Aceh itu, Pak Ustaz, ini saya ngangguk-ngangguk aja. Pura-pura belum pernah ke Aceh. Baru saya paham. Rupanya mereka yang membawa kapal-kapal pesiar besar itu sudah tahu semua seluruh dunia. Aman, silakan datang ke Aceh. Tentram, damai. Karena yang di sana tinggal adalah orang Islam. Islam berasal dari kata salam. Salam artinya damai. Orang Arab mengatakan salam. Orang Barat mengatakan peace. P-E-A-C-E. Peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Peace. Damai. Makanya ada LSM NGO. Non-Government Organization. Namanya Greenpeace. Kedamaian yang hijau. Hijau penuh dengan kedamaian. Mudah-mudahan agama kita bukan sekedar namanya Islam, tapi juga kita adalah orang-orang yang menebarkan kedamaian. Yang berkuasa, berkuasalah dengan kedamaian. Yang punya kekuasaan, berkuasa dengan kedamaian. Yang tak ada kuasa, jadi rakyat. Rakyat yang menebarkan kedamaian. Berakhir kita membawa kedamaian dalam doa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaahnya tahan, Ustaz pula yang datang. Jamaahnya sampai jam 2 malam tahan. Kalau begini ceritanya, untung saya datang terlambat. Kalau sempat saya datang sampai jam 10 tadi, suruh ceramah sampai jam 2. 11, 12, 1, 2. Untung sampai jam 1. Jam 2 selesai. Lepas itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dapat disampaikan oleh hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Sudikah Bapak Ibu memaafkan segala silap dan salah saya? Alhamdulillah, walaupun tidak semuanya serentak, saya maklum karena mengantuk, sebagian sudah tidur. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah al-Fatihah.